kasih, salam jumpa kembali bagi kita semua dalam renungan harian kita. Bersama saya, Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 22 November 2022, hari biasa pekan ke-34. Peringatan wajib Santa Cecilia. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai ayat 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, menjelang akhir tahun liturgi, bacaan-bacaan yang kita renungkan tentang akhir zaman. Sama seperti banyak orang Yahudi lainnya, para murid juga sangat mengagumi arsitektur bangunan yang sangat mewah di bait Allah. Kekaguman para murid ini dimanfaatkan oleh Yesus untuk menubuatkan tentang keruntuhan bait Allah. Keruntuhan yang sangat hebat, yaitu tidak ada satu batu pun yang masih dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Yesus tidak mengatakan bila mana hal itu terjadi, tetapi Yesus mengingatkan untuk waspada supaya jangan tersesat. Perkataan Yesus ini mau mengingatkan bahwa semegah apapun suatu bangunan berdiri atau semelimpah apapun harta yang dimiliki seseorang di dunia ini, pada waktunya semua akan hancur. Segala yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Karena itu perlu waspada supaya jangan tersesat. Peringatan Yesus ini sebagai alarm bagi kita agar kita bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan mudah terbuai dengan harta dan kemewahan dunia. Jangan pula menaruh sikap kagum yang berlebihan terhadap hal-hal materi sehingga menjadi hamba uang. Ingat, semuanya akan binasa. Karena itu, hal-hal yang perlu dibangun di dunia ini ialah yang menjamin kebahagiaan kita di dunia ini dan juga kebahagiaan kita kelak di kehidupan abadi, yaitu perbuatan-perbuatan baik, sikap saling mengasihi satu dengan yang lain, menjaga agar hati kita sebagai bait kudus Tuhan, tempat Allah tinggal, tidak dicemari oleh perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan memasuki masa hidup yang tak
akan binasa, dan di sanalah kita akan diganjari sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Mari kita belajar dari Santa Cecilia yang kita peringati hari ini. Santa Cecilia adalah seorang gadis cantik dari kalangan bangsawan Romawi. Dari masa mudanya, Cecilia telah mempersembahkan diri seutuhnya untuk pasangan pengantin yang dipilihnya sendiri, yakni Yesus sendiri. Cecilia tetap menjaga kemurnian atau keperawanan yang ia miliki hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bergaul untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Santa Cecilia merupakan seorang martir yang membela iman kekristenannya dan tidak tergoyahkan walaupun dengan mengorbankan nyawanya sendiri sekalipun. Dengan adanya Santa Cecilia, kita diajarkan akan sebuah keteladanan bahwa dalam segala derita yang kita alami, kita tidak boleh mengingkari Kristus yang kita imani, dan dengan sepenuh jiwa raga mempertahankannya. Jika kita dalam kesulitan, mari kita minta senantiasa pertolongan daripadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, tetaplah waspada supaya kita tidak tersesat dan jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang akan menjauhkan kita dari kasih dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati.